Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Dokter Dina ini teman seangkatan di SMP 1 loh. Jadi kita ketemunya sekarang di sini. SMA-nya misah, SMP-nya barengan. Saya dulu di 1F, kemudian 2C dan 3F. Sekelas sama Pinky, pernah sama Dinda Medita. Ya. Reuni Ya. ini ceritanya. Reuni. Oke, alhamdulillah bisa ketemu meskipun secara virtual. Nanti Mas Anang tolong filenya dari Mas Anang ya. Saya udah kirim ke email. Coba dicek dulu. Jadi emailnya Mas teman-teman Anang yang ada di room ini, saya berbahagia bisa ketemu semuanya ya. Hari ini istimewa karena ada Dokter Indah yang sudah memberikan informasi terkait bagaimana HIV/AIDS ya, bagaimana juga penularannya, resiko-resikonya dan sebagainya. Dan mungkin saya akan membahas hal yang juga terkait dengan perilaku, mengapa remaja bisa mengalami kondisi tertular HIV/AIDS ya. Tetapi di sisi lain saya juga akan menjelaskan perilaku-perilaku menyimpang lainnya yang bisa terjadi pada remaja. Sudah bisa masuk? Nyun tolong Mas Anang bisa? Sudah paparannya sudah. Ya. Sudah keluar itu ya. Oh, Mbak Deni pakai HP soalnya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi perilaku menyimpang itu memang bisa muncul pada usia berapapun, termasuk pada usia remaja, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa remaja-remaja di sekitar kita itu juga banyak yang mengalami kondisi perilaku menyimpang, ya. Bisa dibuka di slide berikutnya, Mas. Ya. Nah, pada diri remaja, kita tahu sekarang kanan kiri kita banyak remaja yang mengalami problem-problem yang terkait dengan perkembangannya. Misalnya mereka kecanduan pornografi, kemudian melakukan aktivitas kenakalan remaja, gitu ya. Kemudian juga remaja-remaja yang sudah terjerat pada narkoba, termasuk pada bukan hanya pengguna, tapi juga pengedarnya. Nah, ini merupakan hal-hal yang sangat riskan pada diri remaja. Apa sih penyimpangan perilaku itu? Ya, secara umum penyimpangan perilaku pada remaja diartikan sebagai kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Ya. Dan ini bisa terjadi pada semua kalangan remaja, pada semua remaja dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, bukan hanya remaja-remaja dari kalangan ekonomi tertentu, dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, dari berbagai latar belakang budaya dan sebagainya. Makanya tidak heran kemudian mungkin kita kaget, loh orang tuanya seperti ini, keluarganya seperti ini, kok dia menjadi seperti itu misalnya ya, itu mungkin bisa terjadi karena penyebabnya juga banyak. Ya. Kenakalan remaja disebut juga dengan juvenile delinquency. Ya. Apa yang disebut dengan juvenile delinquency? Kenakalan remaja mengacu pada suatu perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial dan juga menunjukkan adanya pelanggaran hingga tindak kriminal. Nah, ini semua tergolong pada perilaku kenakalan remaja. Sekitar kita banyak sekali contoh-contoh perilaku kenakalan remaja. Nah, kita masuk ke jenis-jenis perilaku sosial menyimpang. Ya, slide bisa kita lihat bersama-sama. Jenis-jenis perilaku sosial menyimpang. Tawuran atau perkelahian. Ya, ini karena adanya kondisi COVID ini juga punya hikmah ya. Remaja-remaja terdorong untuk tetap berada di rumah ya, jadi angka perkelahian juga bisa tertekan ya. Kemudian kondisi bullying, nah bullying ini banyak sekali dialami atau dilakukan oleh remaja. Mengapa ini terjadi? Itu juga proses yang tidak sederhana karena proses kompleks mengapa muncul perilaku bullying. Nah biasanya korban bullying akan menjadi pelaku bullying. Nah ini merupakan mata rantai yang nggak pernah putus kalau kemudian orang tua, pendidik atau masyarakat tidak turut campur untuk mengatasi problem bullying ini. Ya,
Biasanya begitu, makanya nggak salah kalau kemudian ini termasuk dianggap dosa antar generasi. Dulu kakak kelasnya begini, kemudian gencet adik kelasnya dan sebagainya. Karena ini merupakan pola perilaku yang turun-temurun. Ya, hati-hati dengan pola-pola seperti ini. Bagi orang tua dan pendidik kita harus peka terhadap pola-pola turun-temurun dalam konteks bullying. Ya. Kemudian penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, dan minuman keras. Nah, ini juga hal yang miris karena remaja-remaja bukan hanya SMA ya, anak SMP mungkin SD ya. Anak-anak SD itu sudah mulai mengenal narkotika. Tadi dokternya sudah memaparkan bagaimana jenis narkotika dari yang semacam permen dan sebagainya. Itu juga menyasar anak-anak SD. Nah, kita bayangkan ketika SD mereka sudah mengkonsumsi narkotika ya, dengan berbagai bentuk, pasti juga akan terus-menerus dilakukan sampai usia remaja dan berikutnya. Nah, kita bisa membayangkan kalau sudah narkotika itu dikonsumsi, pasti dosisnya juga akan semakin meningkat. Kita bisa membayangkan bagaimana pola konsumsi remaja yang sudah mengenal narkoba ini sejak usia SD misalnya. Itu sangat miris tentunya. Termasuk juga minuman keras ya. Remaja-remaja juga berusaha untuk mengoplos berbagai cairan yang dianggap bisa memberikan efek seperti minuman keras yang ada di pasaran, gitu ya. Itu juga sangat beresiko. Kemudian remaja-remaja juga bolos, ya. Tapi bolosnya ini bolos yang negatif ya. Kemudian melakukan kenakalan, pelanggaran-pelanggaran, kemudian mengganggu aktivitas masyarakat secara umum, ya. Termasuk pencurian, perampokan, dan pemerkosaan. Jadi, ya. Pelaku pemerkosaan itu juga bisa berasal dari berbagai latar belakang status sosial ekonomi, ya. Pelakunya bisa dari kalangan-kalangan yang secara sosial ekonomi itu sangat memprihatinkan, kalangan bawah karena kondisinya rumahnya kecil, kemudian peluang-peluang untuk melakukan kegiatan seksual itu besar, kemudian dia terpapar pornografi ya melalui handphone dan sebagainya, ataupun dari keluarga yang mapan itu juga bisa terjadi perilaku pemerkosaan. Ini sangat miris sebenarnya. Termasuk juga pencurian dan perampokan bisa dilakukan oleh remaja. Nah, ini tergolong pada kondisi perilaku menyimpang. Termasuk juga geng, anak-anak remaja yang terlibat dalam geng tertentu. Kita sudah seringkali melihat, mendengar, dan membaca berita-berita tentang bagaimana perilaku geng yang anggotanya itu remaja-remaja tanggung gitu ya, melakukan kekerasan. Bahkan di Jogja beberapa saat lalu jadi pembunuhan yang alasannya sepele sih, nggak ada latar belakang apa-apa, kecuali si remaja ini merasa tersinggung ketika orang yang menjadi korban itu melihat ya, hanya melihat, mungkin memperhatikan, melotot gitu kan, singgung langsung dibacok. Nah, itu sangat miris sekali. Makanya kondisi-kondisi kenakalan remaja ini sebenarnya hal yang juga perlu mendapatkan perhatian ya, kondisi-kondisi sosial yang lekat pada diri remaja. Termasuk juga anak jalanan ya, yang mereka melakukan kejahatan-kejahatan di jalan. Teman-teman semua, apakah perilaku menyimpang itu didominan oleh anak-anak remaja di perkotaan? Nah, beberapa riset menunjukkan ya, ini beberapa riset yang bisa kita akses ya. Jadi ini riset yang dilakukan tahun 2015 dan 2014 ya, di daerah Pelandaan di Jombang, menunjukkan bahwa hasil penelitian secara ringkas menunjukkan bahwa jenis penyimpangan perilaku di Karangmojo, ini salah satu daerah di Jombang ya. Mohon maaf ini karena saya paparkan karena sebagai hasil riset ya. Jenis penyimpangan yang terjadi di sana yaitu seks bebas, prostitusi, miras, dan narkoba serta perjudian. Itu di tahun 2015 di daerah Jombang. Nah, artinya kan eskalasinya bisa semakin meningkat untuk kondisi saat ini. Ya, apalagi kemudian banyak peluang-peluang remaja untuk melakukan kenakalan dari berbagai stimulus yang didapat melalui berita, melalui gadget mereka dan sebagainya. Nah, termasuk juga di daerah Minahasa Selatan.
ya, daerah pelosok ini. Ini juga dan ini menunjukkan beberapa perilaku ya yang mencirikan dengan adanya perilaku menyimpang pada remaja ya. Misalnya pergi keluar rumah tanpa pamit ya, pulang sampai larut malam merokok. Ini juga dilakukan oleh remaja perempuan ya. Tindakan antisosial, balapan liar, minum-minuman keras, tindakan kriminal, menonton video porno, hubungan seks pranikah, narkotika dan sebagainya. Makanya tadi Dokter Ida menyebutkan statement angka HIV/AIDS itu semakin meningkat ya prevalensinya, karena memang tahun 2014 saja sudah seperti ini ya dokter ya, apalagi sekarang gitu loh. Nah ini membuat kita miris ya, kita sangat miris sebagai orang tua ya, sebagai orang-orang yang paham bagaimana mereka itu merupakan generasi yang seharusnya memiliki potensi untuk berkembang lebih optimal, tapi ternyata banyak kendala-kendala yang membuat mereka tadi terjebak pada kondisi-kondisi yang justru menghambat perkembangannya. Ya. Ini tahun 2014. Jadi risetnya ini dipublikasikan 2014, berarti riset itu dilakukan di 2013. Artinya kan 7 tahun yang lalu aja sudah seperti ini. Nah, slide berikutnya, silakan Mas Anang. Ini di daerah Kabupaten Bombana. Nah, ada yang tahu Kabupaten Bombana? Itu daerah pelosok di Sulawesi Tenggara, ya. Di daerah Sulawesi Tenggara, daerah pelosok termasuk Kabupaten Pemekaran baru ada tahun 2008 ya. Ini risetnya tahun 2011. Itu juga sudah ada identifikasi temuan-temuan terkait dengan perilaku menyimpang di daerah sana. Ya. Mencuri, membaca buku dan menonton film porno, berkelahi, ya, berjudi, minum-minum keras, mabuk-mabuk. Nah, ini semua adalah pemicu, ya. Salah satunya sudah ada tadi kondisi HIV/AIDS, penyebaran HIV/AIDS. Ya. Aspek sosialnya pasti banyak sekali di sana dengan kondisi seperti ini, ya. Nah, kalau sudah mencuri, ya pasti kan uangnya buat ya, hal-hal yang tidak positif, ya kan? Buat beli minuman beralkohol, buat judi dan sebagainya. Konteks pendidikan, ya pastilah tidak terurus kalau sudah begini, ya kan? Ini sangat memprihatinkan di tahun 2011. Berarti kalau ini dipublikasikan 2011, berarti data itu dikumpulkan 2011-2010, 10 tahun yang lalu. Ya. 10 tahun yang lalu potretnya seperti ini di daerah Sulawesi Tenggara. Ya. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi saat ini. Tentunya ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Ya. Oke, nah yang terakhir yang kemarin beberapa bulan ya, 2 bulan yang lalu ya, masih ingat kasus NS ABG yang membunuh bocah? Ya, ini jadi trending ya, pembicaraan baik di kalangan psikolog ya, maupun di kalangan pendidik ya, terkait ABG yang membunuh bocah, ternyata juga korban pemerkosaan. Dia korban apa pelaku kalau begini ceritanya? Ya, kita harus benar-benar bijaksana menghadapi situasi seperti ini. Ya. Ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi juga kondisi-kondisi seperti ini mungkin pada setting dan konteks yang berbeda. Tetapi pola seperti ini juga pasti akan muncul. Ya, mereka yang menjadi korban, mereka yang mengalami kondisi tertekan, terpojokkan, ya, mengalami kondisi tidak nyaman, pasti memerlukan kompensasi-kompensasi untuk mengurangi perasaan tidak nyaman. Ya. Nah, ternyata NS ini, ABG ini sama mengalami kondisi yang tidak nyaman akibat pemerkosaan yang dialaminya, ya, sehingga kemudian dia menciptakan suatu halusinasi, suatu imajinasi, dan yang runyam adalah keluarganya tidak mengetahui, tidak memahami apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan, ya, sehingga NS ini tidak mendapatkan dukungan psikologis awal. Nah, yang terjadi adalah kemudian NS ini mencari pelampiasan ya, dengan membunuh bocah. Itu di luar nalarnya memang, karena sudah pada kondisi yang sangat tertekan. Kalau orang sudah kondisinya sangat tertekan itu memang nggak bisa dinalar gitu putusannya. Sudah nggak bisa berpikir jernih.
apa di area prefrontal cortexnya sudah nggak bisa berfungsi secara optimal, ya sudah dia nggak bisa membuat pertimbangan yang matang, tidak bisa memperhatikan apakah yang dilakukan itu sesuai moral atau tidak bisa lagi. Karena kondisinya stres, tertekan, sistem limbiknya, emosinya itu yang dominan, ya tidak terkontrol, ya akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar perkiraan orang tuanya dan orang-orang yang mengenalnya. Itu ini merupakan hal yang sangat miris, ya. Dan kita semua pasti juga tidak ingin hal ini terulang. Nah, teman-teman semua, menurut saya, ya, dari banyak kasus dan banyak tadi riset-riset yang dilakukan, ya, temuan-temuan itu, ternyata pokok pangkal dari semuanya, ya, kalau kita ingin membenahi adalah bagaimana orang tua, bagaimana pengasuhan yang diberikan pada anak ini juga memberikan peran, ya, berkontribusi terhadap perilaku remaja yang menunjukkan ciri-ciri penyimpangan. Ya. Karena pihak utama yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan perlindungan anak dalam fase tumbuh kembangnya adalah orang tua. Kalaupun mereka tidak tinggal bersama orang tua, ya, yang bertanggung jawab adalah keluarga yang mengasuh si anak ini. Biasanya kalau orang tuanya harus bekerja di luar pulau, luar kota atau luar negeri, misalnya jadi tenaga kerja asing gitu, misalnya di luar negeri, tentu mereka diasuh oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat, misalkan nenek, kakek, pak de, bude, om, tante misalnya. Itu pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pengasuhan remaja ini. Ya. Nah, mereka lah orang-orang yang memiliki andil sebenarnya, memiliki peran terhadap bagaimana membentuk perilaku menyimpang remaja. Memiliki andil besar atau kecil pasti punya andil. Ya. Mengapa itu bisa terjadi? Ada beberapa teori mungkin yang bisa membantu kita untuk memahami perilaku menyimpang remaja. Kita buka slide terkait dengan teori-teori mengapa terjadi perilaku menyimpang pada remaja. Ya. Yang pertama, teori differential association, ya, bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda. Ya. Karena mereka ingin mengabsorb, menyerap, ya, ada alih budaya. Kita lihat sekarang K-pop terus makin marak kan, ya. K-pop terus makin marak, kemudian anime, manga, segala macam komik-komik. Nah, nggak salah kemudian anak-anak yang baca komik-komik Jepang, anime yang tidak tersensor misalnya, mereka sejak kecil pun sudah berangan-angan punya pasangan, punya pacar, gitu kan? Nah, ini merupakan hal yang bisa terjadi. Jadi makanya saya bilang perilaku menyimpang itu tidak terbatas pada keluarga yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang kurang memadai. Ini bisa menembus ruang-ruang rumah, ruang-ruang kamar, ya, karena memang mereka bisa mengabsorb, menyerap budaya itu, ya, budaya TikTok segala macam, ya kan. Kita TikTok itu kan ada yang nggak patut lah ditonton misalnya, ya, dan anak-anak melakukannya, ya, termasuk budaya-budaya K-pop yang akhirnya cowok dan cewek, cewek dan cowok dan sebagainya, itu kan juga diabsorb oleh anak-anak, dan ketika mereka menyerapnya itu mulai kecil, pasti itu akan laten tumbuh sampai anak-anak itu remaja. Apalagi kalau orang tua tidak memahami, dianggap biasa, sekarang lagi tren, lagi model, hati-hati, ya. Termasuk transgender yang sekarang tren, ya, hati-hati itu juga bisa numbuh mulai anak-anak, ya. Bibit-bibitnya itu bisa terpendam di situ. Hati-hati. Ketika orang tua mungkin nggak menyadari anaknya suka kok kenapa sih anak laki-laki kok preferensinya main boneka, kemudian preferensinya pada hal-hal yang lembut yang ini misalnya kan, dan orang tua nggak apa-apa, lucu gitu kan, hati-hati. Kita harus melacak apakah ini menjadi preferensi yang permanen, ya, atau kan hanya keingintahuan sesaat. Ini orang tua harus menyadari, ya. Kemudian juga mengabsorb itu, menyerap budaya, termasuk juga idol, ya, idola-idola itu kan juga hati-hati. Kalau udah idola kan akhirnya terinternalisir. Nah, kalau udah terinternalisir akhirnya itu akan mempengaruhi konsep diri seseorang. Makanya sekarang ada remaja-remaja sampai saking terinternalisir dari idolanya, ya, sehingga kehilangan konsep diri dia sendiri. Hati-hati juga ini.
Tadi dia mungkin bisa melakukan perilaku menyimpang, mungkin dia terobsesi seperti idolanya artis Korea yang tirus, kemudian putih gitu kan, remaja-remaja akhirnya mereka saking tingginya, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya untuk memenuhi keinginannya tersebut. Ya, tadi mungkin kalau Mbak Indah menceritakan anak remaja harus menjual diri dan sebagainya ya, itu mungkin salah satu juga karena pengaruh ekonomi, ingin punya gadget, ingin perawatan tubuh, ya itu hati-hati juga karena memang ini juga akan mengakibatkan perilaku menyimpang. Kemudian yang berikutnya adalah teori labeling. Seringkali kita itu tanpa sadar melabel anak-anak kita, ya, melabel remaja-remaja kita dengan julukan tertentu. Misalkan apa ya, misalkan kalau orang Surabaya itu apa ya, wanduan itu apa ya, kayak laki yang kayak perempuan gitu ya. Kita melabel tertentu, atau nakal atau kamu tuh. Nah, hati-hati dengan labeling itu. Kenapa? Anak itu tumbuh untuk mencari konsep diri. Nah, ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua itu dianggap sebagai referensi yang menggambarkan dirinya. Kamu tuh memang bodoh, nggak kayak kakakmu. Nah, hati-hati dengan ini. Ya, kamu tuh nggak nurut sama mama. Kamu tuh memang bandel, bikin ulah terus. Hati-hati dengan ini. Akhirnya anak itu membentuk konsep dirinya sesuai dengan referensi yang dia dengar dari orang tuanya. Ataupun koniku, misalkan ini Surabaya ya, koniku koyo wedok lembeng misalnya, hati-hati ya. Ketika kita mengolok-olok seperti itu, akhirnya dia merasa, oh iya ya, itu memang tidak sepenuhnya seperti laki-laki, hati-hati. Ya. Nah, labeling ini juga bisa akhirnya membentuk perilaku menyimpang dalam kasus seperti itu tadi. Makanya hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati dengan apa yang kita tulis, termasuk komen-komen kita pada seseorang. Ya, komen-komen ini kan banyak banget nih, akhirnya remaja itu tadi mengalami kondisi lesbi, homo, itu gara-gara ya seringkali mendapat komen-komen dari orang-orang dekatnya. Ya. Jadi hati-hati, ada riset sudah menunjukkan bahwa dukungan teman, komen teman, ya, itu menjadi penguat seseorang untuk akhirnya melakukan perilaku menyimpang. Misalnya nih, ini kasus beneran nih, ada pacaran gitu kan, kemudian putus. Nah, kemudian si perempuan ini didekati oleh teman perempuannya, ya. Kemudian ya tadi kalau lesbi kan biasa ngajak halus gitu kan, akhirnya melabel, iya sih kamu memang nggak pantas kok sakitin laki-laki, kamu tuh anak perempuan baik segala macam halus. Akhirnya si perempuan ini ya jadi lesbi gara-gara putus sama pacarnya dan didekati oleh perempuan lain yang sudah jadi lesbian. Hati-hati, komen-komen itu juga akan membentuk konsep diri, ya. Kemudian berikutnya teori Merton, ya. Perilaku menyimpang bersumber dari struktur sosial yang bisa menghasilkan perilaku konformis. Nah, ini biasanya kalau di komunitas tertentu, ya, orang itu cenderung konformis. Konformis itu ingin menyesuaikan dengan situasi di sekitarnya. Makanya anak-anak di daerah lokalisasi, kalau dia tidak tertangani dengan baik, ya, tidak terdampingi dengan baik, akhirnya dia konform dengan situasi sekitarnya. Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang tadi misalnya homo, lesbi, atau transgender, atau memiliki kecenderungan perilaku menyimpang, ya, pasti dia ingin konform, termasuk perilaku merokok. Perilaku merokok itu bisa awalnya muncul dari keinginan untuk konformitas, ya, untuk bisa diterima oleh kelompok, untuk bisa menyesuaikan diri dengan kelompok, itu awalnya di situ, ya, sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi-kondisi tertentu, ya. Jadi misalkan anak baik-baik tiba-tiba jadi nakal, jadi menyimpang perilakunya, itu bisa jadi karena dia ingin beradaptasi dengan kelompok yang dia masuki, beradaptasi dengan teman yang dia dekat, ya, dengan kelompok-kelompok yang dia berada di dalamnya. Jadi ini perlu hati-hati. Kita perlu tahu siapa teman pergaulan anak-anak kita. Ya. Kemudian teori konflik, ya. Nah, perilaku menyimpang ini kan kapitalisme, ya, kita tahu sekarang banyak banget hedon-hedon, ya, remaja hedon gitu kan, ya, karena memang pasarnya luar biasa, HP dengan berbagai macam fitur-fitur baru, keluaran baru, orang jadi konsumtif, ya. Ini memang kapitalisme yang membangun perilaku menyimpang. Akhirnya remaja terdorong untuk
gonta-ganti HP dengan berbagai cara, misalnya ya, dia melakukan kejahatan tertentu. Ini memang diciptakan, ya. Jadi hati-hati perilaku menyimpang itu bisa jadi karena memang kondisi kapitalisme yang sengaja membuat orang itu jadi konsumtif. Ketika mereka konsumtif tanpa terdukung oleh kondisi real finansialnya, nah akan menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang, pencurian, ya, perampokan, penipuan, termasuk tadi menjual diri. Ya, sudah berapa banyak kasus yang terungkap di media massa misalnya remaja yang ternyata hanya butuh untuk mendapatkan uang, barang-barang mewah, ya, dengan cara menjual dirinya. Hati-hati ini. Termasuk tadi akhirnya menjadi homo atau lesbi karena tadi dorongan-dorongan untuk mendapatkan kompensasi barang-barang konsumtif yang diinginkannya. Nah, terakhir adalah teori Durkheim, ya. Nah, ini menyatakan bahwa ya kejahatan itu selama ini selalu ada. Ya, kalau udah gini ya sudah, karena memang tujuan kita adalah bagaimana kita mengantisipasi kejahatan itu. Nah, dari semua teori ini, ya, baik teori differential association, teori labeling, teori Merton, teori konflik maupun teori Durkheim, sebenarnya ini semua bisa, ya, kalau kita pahami lagi, perilaku menyimpang itu bisa diantisipasi, bisa dicegah, ya, pada saat anak-anak dan remaja berada di keluarga. Maksudnya itu sebenarnya. Mau pakai teori differential association misalnya, kalau orang tuanya itu paham, oh sekarang tren itu remaja yang apa itu suka budaya K-pop ataupun kapan ada budaya yang ngajak bunuh diri itu loh, apa itu namanya, nah kan ya, ngajak bunuh diri terus dan sebagainya. Nah, kalau orang tuanya sadar bahwa tidak semua yang muncul di HP anak-anaknya, di laptop anak-anaknya itu positif, ya peduli amat dengan teori ini gitu loh, ya kan? Artinya walaupun itu karena absurd itu kan hanya penjelasan dari kenapa perilaku muncul, tapi pangkalnya adalah ketika orang tua aware, sadar bahwa yang muncul di HP, di gadget anak-anaknya itu bukan hanya soal-soal dari gurunya, bukan hanya materi-materi perkuliahan, bukan hanya materi-materi sekolah, tapi banyak hal yang bisa muncul, termasuk pop-up tiba-tiba muncul gambar-gambar yang menarik perhatian anak, dan anak-anak itu kan manusia itu kan punya rasa ingin tahu yang tinggi ya, dan muncul sedikit terus-menerus ditelusuri. Nah, itu adalah awal dari adiktif sebenarnya. Orang tua juga harus paham. Makanya menjadi orang tua saat ini tantangannya luar biasa. Orang tua harus terus belajar, harus terus ngerti apa sih yang berkembang IT ya. Anak-anak punya Line, punya WhatsApp, punya Facebook, punya IG misalnya. Orang tua harus juga ngikut gitu loh. Menurut saya seperti itu. Kita nggak bisa lagi mempercayakan penuh bahwa anak-anak itu makhluk yang bisa menyaring semua hal, enggak. Ya, mereka butuh kita, butuh orang tuanya. Ya. Termasuk teori labeling. Kalau orang tua itu paham bahwa apa yang menjadi kata-katanya itu menjadi referensi bagi anak, makanya orang tua harus hati-hati mengatakan sesuatu hal. Ya, keluarga itu harus hati-hati memberi respon terhadap anak. Termasuk juga bagaimana orang tua menyadari siapa sih teman-teman anaknya, lingkungan apa sih yang dimasuki oleh anak-anaknya. Dan lingkungan itu bukan hanya lingkungan fisik, lingkungan virtual juga penting. Teman-teman dunia maya anaknya itu siapa, ya, apakah anaknya mendapat bullying di dunia maya itu juga penting. Jadi ini ada kasus ya, orang tua dari keluarga baik-baik sebenarnya memang anaknya ini introvert ya, jadi dia tidak terlalu banyak memiliki teman di dunia nyata ya, apalagi teman sehari-hari gitu kan, tapi dia aktif banget di dunia virtual. Nah, yang terjadi adalah anak ini dibully dan orang tuanya tidak tahu. Dampaknya adalah prestasi akademik yang menurun, dan juga dia menjadi pemurung dan sebagainya, sampai akhirnya dia harus mendapatkan penanganan profesional. Ya. Karena orang tuanya nggak paham, dianggap oh ya biasalah, anakku memang pendiam, biasalah anakku memang pendiam. Nah, orang tua itu nggak bisa begitu. Orang tua itu tetap harus terlibat pada semua tahapan perkembangan anak, ya, tapi dengan cara yang berbeda-beda pada masing-masing tahapannya. Kalau waktu kecil mungkin ya kita masih meluk-meluk, gendong-gendong gitu ya. Nah, kalau udah remaja nggak dengan cara meluk, gendong-gendong, tapi gimana kita terlibat dalam aktivitas dia. Kalau sekarang trennya dia menggunakan aktivitas media sosial, ya kita meluk media sosial mereka gitu loh.
kita ngusap-ngusap yang ingin tahu ngusap-ngusap media sosial mereka, apa sih yang menjadi impian mereka, teman-teman mereka siapa, itu tahapan yang pas pada remaja. Jadi memang jadi orang tua juga bisa lebih orang. Oke, slide berikutnya ini tentang keluarga, ini teori aja sih ya. Jadi yang penting memang keluarga di aspek teori mikrosistem ya, program Brenner yang paling penting adalah mikrosistem. Apa mikrosistem? Mikrosistem adalah sistem di keluarga. Ya. Kalau sistem di keluarga ini kuat ya di tengah itu, maka kalau mendapatkan himpitan, desakan, gempuran dari sistem-sistem di luar, nah sistem tengah ini jangan sampai keropos, jangan sampai kemudian penyok-penyok gitu, tetap harus kuat. Ya. Ketika kemudian di luar teman-temannya sudah konsumtif demikian rupa, ya, kemudian orang tuanya juga ikut apa maunya anak, kasihan nanti sistem di keluarga itu akan jadi repot gitu loh. Ya. Jadi saya kadang miris melihat orang tua yang maaf harus demikian rupa memenuhi keinginan anak untuk menggunakan HP misalnya, sementara orang tuanya kondisi ekonominya, kerjaannya juga sebenarnya nggak pas lah untuk memenuhi keinginan anak seperti itu juga repot misalnya. Ataupun gaya hidup ya, sekarang kan gaya hidup instan semua, itu juga hati-hati. Makanya penting itu menguatkan ketahanan keluarga dalam kondisi. Oke, kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pemenuhan ruang emosi, ya. Orang tua berkewajiban memberikan pemenuhan ruang emosi melalui interaksi fisik dan fisik. Nah, teman-teman seusia kita kan anak-anak udah pada remaja ya, mungkin udah ada yang menikah belum ya? Masih suka peluk-peluk anaknya nggak, anak-anak remajanya? Jarang. Mereka tuh masih butuh loh pelukan kita, masih butuh ciuman kita. Mungkin ya nggak kayak waktu kecil ya kita bisa nyium bebas di ada area-area tertentu yang memang tetap bisa kita cium, misalnya di kepalanya, di rambutnya gitu kan, di keningnya misalnya. Mereka masih butuh dukungan emosional seperti itu. Mereka masih butuh spirit emosional yang bisa menenangkan mereka dengan sentuhan fisik. Punya mahasiswa, saya saat ini wakil dekan 1 di bidang akademik dan kemahasiswaan. Kasus-kasus mahasiswa yang bermasalah secara akademik, nggak tuntas studinya, mengalami problem drop out gitu ya. Ternyata semua problemnya adalah berpangkal dari komunikasi yang buruk dengan orang tua. Jadi ada kasus sampai anak ini mengaku sudah lulus ujian skripsi, ya. Terus orang tua nanya kapan wisuda. Nah, baru ngaku kalau dia belum ujian skripsi. Nah, padahal sudah batas waktu akhir. Datanglah orang tua ke kampus nangis-nangis. Dan ternyata anak ini tidak berani ngomong ke orang tuanya, takut pada orang tuanya, ya. Padahal orang tuanya sebenarnya juga bukan orang jahat, bukan orang nuntut, tapi anak ini sendiri tidak memiliki keberanian. Keluarga baik-baik juga. Artinya kan sebenarnya nggak ada masalah, tapi tadi pola komunikasi, kedekatan, ya. Karena orang tua mempercayakan bahwa anak itu sudah bisa mengambil keputusan. Belum. Orang tua masih, anak-anak itu masih butuh kita. Ya. Termasuk juga ada kasus anak yang tidak memiliki kedekatan dengan ayahnya. Teman-teman, seringkali kita merasa bahwa ibu itu sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan. Bukan. Ayah juga memiliki porsi yang sama besarnya. Memang konteksnya berbeda, tapi mereka memiliki porsi yang besar, baik ayah atau ibu dalam perkembangan anak. Ya, konteksnya yang beda. Ibu dalam pemenuhan kasih sayang, ya, pemenuhan makanan, gizi dan sebagainya. Ayah dalam membentuk karakter. Anak-anak yang dekat dengan ayahnya, ya, ini dalam riset yang sudah sekian banyak, disebutkan bahwa mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat dan positif dibanding anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Ayah ini bisa ayah biologis atau ayah non biologis yang mengasuhnya, misalnya kakek, om ya, misalnya ketika ayahnya meninggal atau kemudian diasuh oleh orang lain ya. Dia butuh figur ayah. Anak-anak kita butuh figur ayah, itu penting sebenarnya. Nah, ini kasus yang saya temui di mahasiswa ya.
ada seorang mahasiswa itu tidak dekat dengan ayahnya. Ayahnya datang menemui saya dan mengatakan, saya itu sudah memenuhi semua keinginannya, sudah belikan laptop segala macam, tapi kenapa nggak selesai skripsinya? Kan? Terus saya nanya, Bapak pernah ngobrol sama anaknya? Ya nggak pernah, pokoknya saya memenuhi aja semua keinginannya. Jadi ayahnya ini nggak pernah ngobrol, ya. Semua saya pasrahkan ke istri saya. Jadi si ayah ini sampai tahu kemana anaknya ketika nggak pulang. Tapi si ayah ini tidak mau menegur anaknya. Ketika saya tanya, Bapak tahu kemana si anak ini nggak pulang, kok nongkrong? Iya, saya tahu, saya cari. Oh, saya lihat nongkrong di kafe mana, saya lihat motornya ada. Terus Bapak nanya dia, ngajak pulang. Enggak, pokoknya saya memastikan dia ada di situ. Jadi banyak kasus ya yang ternyata itu berpangkat dari relasi yang kurang baik antara anak dan ayahnya. Ini penting sebenarnya ya. Makanya peran ayah itu besar di sini. Ya. Oke teman-teman, ya nggak usah canggung, nggak usah kaku untuk tetap peluk-peluk anaknya ya. Punggungnya aja dipupuk gitu ya, dipupuk, dielus. Kepalanya ini, rambutnya nih dielus-elus ya. Cium nih rambut anaknya, didoakan ya, kayak doanya Rasulullah pada cucunya, itu nggak apa-apa, itu masih sih orang masih sama kita kok, menjadi tanggungan kita kan, dipeluk-peluk, dicium, ngalem-ngalem gitu, itu penting daripada dia ngalem-ngalem sama orang lain, peluk-peluk orang lain, nyium-nyium orang lain, iya kan, yang bukan muhrimnya, iya kan. Makanya itu penting, dia butuh ya, gelandut-gelandut itu butuh figur ibu, butuh figur ayah ya. Anak perempuan, anak laki butuh ya, tapi ya memang kita ada batasan-batasan bagaimana relasi ayah dengan anak perempuan, tapi dukungan, kasih sayang, ngobrol bareng, paling tidak curhat bareng itu penting ya. Dengarkan anak ya. Sekarang kan media sosial banyak fasilitasnya untuk kita bisa ngobrol, itu bisa dimanfaatkan, termasuk bagaimana juga kita memberikan respon pada anak ya. Teman-teman kalau anak-anak WA sering nggak kita hanya ngomong iya, tidak gitu aja dengan kalimat pendek. Karena kebiasaan kadang-kadang kita ngomong dengan kalimat pendek ya. Sekali-kali bilang iya sayang, I love you, itu penting buat anak. Ya, itu hal yang remeh, tapi itu buat anak itu penting banget. Ada pemenuhan ruang emosi. Kalau nggak nanti ruang emosi diisi oleh yang lain. Ada banyak kasus anak baik-baik ternyata ketipu di Facebook. Anak manis, nggak nyangka ketipu juga sama temennya. Karena apa? Dia butuh ruang emosi. Termasuk kasus-kasus LGBT, ya. Teman-teman yang ada, itu juga mahasiswa udah banyak nih LGBT ya. Itu beneran. Itu karena ada ruang emosi yang kosong, kemudian diisi oleh orang-orang yang bisa merebut ruang emosi anak remaja kita. Halus mainnya biasanya mereka itu. Perhatian, segala macam. Nah, itu akhirnya kalau udah lekat, kedekatan emosi itu sulit nantinya. Makanya pemenuhan ruang emosi, ngobrol sama anak ya. Kalaupun kita sudah ngobrol, ya fisik aja, dielus aja punggungnya, kepalanya, digandeng tangannya, atau udah gede sih, enggak apa sebenarnya. Awalnya memang canggung kalau nggak biasa, tapi bisa dilakukan. Termasuk sapaan-sapaan mesra ke anak, ya. Sayang, cinta, I love you, itu tolong juga tetap diberikan ke anak gitu loh, remaja kita. Nah, nanti suatu saat kalau dia sudah saatnya menemukan pasangan, ya nanti ya itulah untuk pasangannya ya. Bukan sekarang ketika dia coba-coba cari pasangan gitu, hati-hati ya. Makanya kita benar-benar harus memahami betul kondisi psikologis anak. Karena apa? Anak-anak sekarang itu nggak kayak zaman kita dulu. Dulu kan waktu kita SMA, Mbak Indah ya, di SMA kita masih leluasa, masih pulang sekolah masih bisa main gitu kan ya. Sekarang anak-anak harus bimbel gitu kan, udah bimbel nanti Sabtu Minggu masih try out, kita dulu Sabtu Minggu masih bisa main, masih bisa jalan gitu kan. Nah anak-anak sekarang enggak, Sabtu Minggu try out, pulang sekolah bimbel misalnya ya. Beda banget, apalagi di luar tuntutannya macam-macam. Kalau dulu kan kita nyaman. Nah anak-anak sekarang itu kondisinya beda banget, makanya kita sebagai orang itu juga harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi saat ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa disampaikan ya. Sebagai kecerdasan emosi ya, yang penting adalah kita bagaimana menemukan rasa cinta, rasa sayang
anak-anak kita itu juga anak-anak kita yang dulu masih bayi sampai remaja di hati kita. Itu yang harus kita tanamkan. Mereka sama seperti halnya ketika mereka masih bayi di hati kita. Ya. Artinya jangan kemudian kita merasa, udah dia sudah gede, dia bisa menentukan. Iya, tetapi kita harus tetap berkomunikasi, berdiskusi, tetap menjaganya, dan yang terakhir adalah mendoakannya. Oke teman-teman, mungkin itu ya, kita bisa diskusi, ini waktunya tinggal sedikit ya.